sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Akram dari Kota Tegal, yang kami hormati Sohibul Bait keluarga besar Bapak Samiun dan Ibu Nurwaidah yang berbahagia, yang kami hormati Adinda Ahmad Zainul Hasan, yang kami hormati para alim ulama, para hujat, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dianugerahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, sehingga apabila ranting-ranting di seluruh dunia dijadikan sebagai penanya dan seluruh air laut dijadikan sebagai tintanya, niscaya tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah yang sangat banyak. Subhanallah. Kedua, salawat beserta salam marilah kita transfer, kita SMS kepada idola kita, junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, sehingga yang telah membawa umatnya dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota, dari zaman gelap gulita hingga zaman kicang Innova, dari zaman edan hingga zaman mobil sedan, dari zaman minuman dan judi hingga zaman mobil Mercy. Perkenalkan, nama saya Laiwi, anak Bapak Suwendi dan Ibu Katikawati. Saya sekolah di Madrasah Tia Prasya Pasar Batang Brebes dan kelas 2 di SD Negeri 02 Brebes. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baliu anni walau ayah." Sampaikanlah kepadaku walau satu ayat. Jadi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkanlah saya berdiri di sini untuk bermuajahah, bersilaturahmi, untuk menyampaikan suatu hikmah ilmu, walaupun hanya sedikit, yang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berguna, bermanfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kemudian kata hikmah dalam Alfiyah Mahfudhah dikatakan, "Unzur maqal wala tanzur maqal." Lihatlah, amalkanlah apa yang dikatakan. Kalau toh perkataannya itu ilmu baik, tetapi jangan sekali-kali kamu melihat orang yang mengatakannya. Bu, Pak, maaf nih, tahu nggak ayam? Tahu nggak telur? Ya kalau nggak tahu mah sungguh terlalu. Nah telur walaupun keluarnya dari cubur pantatnya ayam, tetapi selama yang keluarnya itu berguna, bermanfaat, menyehatkan, ambil, pakai, gunakan. Tetapi selama yang keluar selain telur, mana bau, encer lagi, jangan dicomot, jangan diambil, apalagi sampai dimakan. Kata Bang Haji Roma, terlalu. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pada malam yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada acara Walimatul Izan, Walimatul Khitan ini, saya menyampaikan sepatah kata, secuil ilmu, setetes hikmah yang bertemakan keutamaan khitan. Kata khitan dalam bahasa Arab adalah tindakan memotong kulit yang menutupi ujung alat kelamin pria, yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ulfa. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai selang. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai ulfa. Dan khitan dalam bahasa Indonesia disebut sunat. Jadi kalau misalnya kasih bulan ini disunat, mungkin makna sama dengan dihitan ya Pak. Khitan merupakan ajaran Islam, warisan Nabi Ibrahim. Namun agama-agama selain Islam, Nasrani dan Yahudi sebenarnya juga mengajarkan pemeluknya untuk melaksanakan khitan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinyatakan, Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kampak. Jadi sekarang bapak-bapak, para pemuda, anak-anak, kita wajib bersyukur. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena sekarang dihitan gak pakai kampak lagi loh. Coba kalau dihitan masih pakai kampak, yang dihitan bisa pada kabur Pak. Masa aja takut disunat, apalagi Zainul ya lari. Sedang Jepangpun yang mu'alaf baru masuk Islam, bisa-bisa gak jadi masuk Islam. Orang pakai bambu runcing aja takut, apalagi pakai kampak. Ya Pak, pada hamba Allah kasih Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-fitatu khamsu hitanu wal istidatu wasyarikusu wal awfari taklim wa mafsul abab." Artinya, kita itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, orang wanita artinya kita anak-anak perempuan, tapi jangan dipotong habis, karena sesungguhnya ikan itu membuat wajah lebih berseri dan membuat suami lebih menyukainya. Nah, ini perempuan sih yang dihitan apa aja Bu? Anak kecil kayak Laifi kan nggak tahu, tetapi bapak ibu lah yang lebih tahu. Ya Pak, ya Bu, dia tidak gondrong dihitan, dia mundur deh. Kan bapaknya jadi senang deh. Alhamdulillah, subhanallah. Allah, ayo bikin betah di rumah. Hadirin rahimahullah, menurut mayoritas ulama, menghitan bagi lelaki adalah wajib. Para pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Maka sebagian mengikuti Imam Hanafi mengatakan khitan wajib
keempat adalah memotong kuku. Tuh, yang kukunya panjang harus segera dipotong. Coba kalau kuku panjang, buat nyuci ya susah, buat makan ya ketelak, apalagi buat cebok. Yang satunya kebalong ya. Yang kelima adalah memotong bulu ketek. Yang merasa bulu keteknya sudah padat, segeralah dicabut atau dikerik Bapak Ibu. Coba kalau lupa, bau, mending bau durian, enak lah. Kalau sebelahan baunya ketek, bisa-bisa Levi pingsan, Pak. Demikian yang dapat Levi sampaikan. Mudah-mudahan dengan dihitannya Adinda Ahmad Zainul Hasan, yaitu dengan menjalankan ajaran Islam, amalia Nabi Ibrahim, mengikuti perintah Allah dan suri tauladan Rasulullah, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Jika pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lidah lukai hati, entah kemana obat dicari. Melalui mimbar yang mulia ini, saya mohon dibukakan pintu maaf apabila terdapat kehilafan dan kesalahan dalam kata dan ucapan. Karena manusia tidak pernah terlepas dari salah dan lupa. Daging semur pakai bawang, lalap kacang panjang dicocol sambal terasi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah di tempat yang mulia ini, Levi berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas